Mbak Putra, Ya. kalau PDI gimana? Demokrat sudah gabung Koalisi Indonesia Maju. Kan waktu itu sempat juga kan Ya. Mbak Puan dan Mas Ahaye itu Ya. dan bahkan 1 jam ya setelah Ya. memutuskan untuk deklarasi ke Prabowo sudah WA-an juga. Jadi sebenarnya sedemikian dekat, intens gitu ya. Gimana? Kalau saya melihat apa yang terjadi antara Mbak Puan dan Mas Ahaye itu kan progres ya. Ya. Progres, memulai komunikasi dan bahkan bertemu 2 kali dan juga bisa ketemu jalan bareng, terus bahkan WA-WAan dan lain sebagainya, itu progres. Artinya PDI Perjuangan duduk bersama dengan Demokrat, kita rembuk bareng, kita ngobrol bareng, kita olahraga bareng dan lain sebagainya, itu adalah satu kemajuan. Gitu kan, satu kemajuan komunikasi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Itu belum tentu juga ujung-ujungnya ada hubungannya dengan apakah kita bareng dalam Pilpres atau enggak. Gitu loh. Tapi komunikasi itu harus dibangun, ya. Buat PDI Perjuangan membangun komunikasi dengan siapapun itu adalah keniscayaan. Nah, itu yang kita lakukan dan itu adalah harapan publik. Harapan publik agar PDI Perjuangan itu berkomunikasi dengan semua partai politik yang ada, semua ketua umum yang ada dan para elit partai yang ada. Nah, itu kita lakukan, ya. Tapi kemudian ada pilihan-pilihan dari partai yang kita ajak komunikasi, itu juga tentu kita hormati dong. Betul. Ya, kita hormati, ada keputusan dari pihak yang tertinggi, level yang tertinggi untuk memilih koalisinya kemana, itu juga kita hormati. Dan kita juga nggak tiba-tiba surprise atau tiba-tiba kecewa dan lain sebagainya. Itu adalah satu bentuk penghormatan kita terhadap pilihan politik dari partai lain, seperti partai lain perlu menghormati pilihan politik kami, gitu ya. Nah, kalau tadi Bang Andi yang sudah lama saya kenal ini mengatakan chance gitu kan ya, perasaannya. Jadi Bang Andi ini udah mulai pakai rasa gitu kan ya. Feeling ya. Udah bukan dikalkulasi lagi. Ini udah rasa gitu kan ya. Kalau udah rasa Agak itu sulit kalau sudah melibatkan perasaan nih kayak Bang udah Putra. pakai rasa gitu kan ya. Kita pun juga melihat kalkulasi-kalkulasi bahwa memang pemilu ini kan masih bukan hari ini, bukan besok gitu ya. Artinya masih banyak yang terjadi, yang akan terjadi dan terus akan terjadi. Kita lihat battlefield-nya banyak di beberapa provinsi dan kita lihat Pak Ganjar sekarang sudah sangat available ya. Pak Ganjar bisa ditemui dan bisa hadir di mana-mana dan perubahannya akan banyak terjadi. Dan ini juga kita menunggu terkait dengan keputusan untuk menjadi siapa yang akan menjadi wakil presidennya. Jadi kalkulasi dan perhitungan untuk kemenangan itu ini masih cukup panjang. Ya, bagaimana kita menggrab pemilih pemula, kita menggrab generasi muda dan lain sebagainya, ini kita masih punya waktu untuk melakukannya. Tapi intinya adalah kita mengapresiasi pengalaman berkomunikasi politik dengan Partai Demokrat dan akan kita terus lanjutkan. Ya, artinya Partai Demokrat ada di koalisi sini, kami ada kerjasama dengan ini, kita tetap lanjutkan komunikasi itu. Itulah yang dilihat oleh masyarakat, itu yang ditonton oleh rakyat, dan ternyata ketua umum Bang Andi dengan ketua DPP kami saling WA-WAan, ya saling komunikasi dan lain sebagainya. Bahkan capres kami juga punya hubungan yang baik, gitu ya, dengan Partai Demokrat, dan itu harus terus dijaga. Ya, biar ini juga ngerembes ke bawah gitu loh, di saat nanti terjadi kontestasi politik. Nah, poin ini kita setuju. Karena Bang Andi tadi juga saya nambahin sedikit saja, meskipun sebagai mantan wartawan, sebenarnya lebih asik melihat Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem berantitesa Jokowi. Jadi pertarungannya seru sebenarnya. Jadi sampai sekarang kita bingung, ini tidak ada antitesanya soalnya. Semuanya mengamini kerja pemerintah yang sekarang. Jadi sebagai mantan wartawan, seru itu melihat. Bang Putra, saya mau tanya, jadi kan tadi soal komunikasi kan memang sudah seintens itu ya dengan banyak elit partai ya Mbak Puan. Nah, kita kan tahu Mbak Puan, Caimin, Mbak Puan, Erlangga gitu kan. Tapi ujung-ujungnya nih, PKB akhirnya ke Koalisi Perubahan. Kemudian Erlangga, Golkar akhirnya bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju. Begitu pula dengan Demokrat. PDIP nih nggak apa-apa, baik-baik saja gitu. Gini loh, kita tuh harus bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalaupun kita berbeda pendapat, kita berbeda pilihan, berbeda garis politik perjuangan, tapi komunikasi harus dibangun. Ya, ini saya sangat bangga sekali hari ini melihat pimpinan partai itu meskipun akhirnya punya capres yang berbeda-beda, tapi mereka bisa duduk bareng, bisa ngobrol, bisa berkomunikasi. Kan Mbak Puan selalu bilang ada waktunya kita bersanding, ada waktunya kita bertanding. Kita kan bertanding, tapi ketika harus bersanding kita komunikasi yang baik-baik. Ya, kita komunikasi, kita ngobrol tentang visi dan misi ataupun kita saling bertegur sapa dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu hal silaturahmi yang dilihat oleh masyarakat. Tapi nanti tenang aja,
di saat kita harus bertanding, kita memperjuangkan visi dan misi dan program kita, itu juga akan kita lakukan. Nah, kalau dikatakan baik-baik saja, baik-baik saja. Karena kita on the track. Tadi Bang Andi menyampaikan bahwa kita sudah ada TPN. Tadi malam saya sampai jam 11.30 rapat TPN, kita menyusun visi dan misi, bahkan kita juga sudah menyiapkan untuk teknokratiknya dan juga elemen of surprise dan lain sebagainya, udah sampai sedetail itu. Kita baik-baik saja, bahkan kita kerja lempeng-lempeng aja. Gitu ya, lempeng-lempeng aja sesuai on the track. Pilihannya adalah itu, sekarang bagaimana kita berkomunikasi dengan para relawan dan para partai politik, dan juga nanti ada juga menunggu siapa wakil presidennya. Jadi sebenarnya lebih fokus ke pasangan aja nih yang akan diusung. Oh, maksudnya pasangan? Iya, daripada melihat kiri kanan yang dengan koalisi-koalisi yang sangat dinamis nih PDI. Kita kan banyak kerjaan juga dengan komunikasi dengan Perindo, Hanura, dengan P3, dengan relawan, dengan Capres, dan juga dengan TPN yang baru. Ini kan ada Mas Arsyad, ada Pak Andika, ada Pak Gatot, ya kan, ada Pak TGB dan lain sebagainya. Ini banyak banget kerjaan gitu loh yang harus kita lakukan. Dan kita fokus terus terang kita fokus turun ke bawah. Kalau PD Perjuangan hari-hari ini fokus pada Rakernas. Rakernas kita topiknya bukan Pilpres, bukan pemilu legislatif, topiknya soal pangan untuk kesejahteraan rakyat. Kita bicara kedaulatan pangan, kita bicara ketahanan pangan, kita bicara El Nino, kita bicara makanan untuk masyarakat, supaya orang juga tahu ada yang kerja, bukan hanya ngomongin Pilpres. Gitu loh, ya. Jadi ini akan kita lakukan, bukan hanya bolak-balik ngomongin yang gaduh di panggung depan. Ini kan panggung depan gaduh kan, tapi panggung bawahnya, di bawah alam sadar rakyat juga keinginan mereka, harapan mereka juga kita harus bahas dan kita persiapkan. Oke, Bang Putra. Tunggu dulu, di dalam konstitusi undang-undang yang bisa mengajukan capres dan cawapres itu adalah partai politik. Yang menyiapkan visi dan misi untuk ke KPU adalah partai politik. Sehingga ketika ada ketua umum ingin bertemu dengan ketua umum terkait dengan visi dan misi, tentunya ketua umum dan ketua umum ketemu. Apalagi capresnya belum resmi diajukan ke KPU. Itu satu. Yang kedua, Ibu Megawati selalu mengingatkan pada kami, tidak ada yang namanya koalisi di Republik Indonesia. Ini presidensial. Ini bukan pembentukan parlemen. Ini presidensial, jadi jangan negosiasi antar ketua umum tawar-menawar jabatan, portofolio, atau minta apapun. Jangan memenjarakan presidennya. Calon presiden itu betul-betul dijaga oleh PD Perjuangan. Termasuk dia Pak Jokowi 2 kali. Ya, bagaimana supaya betul-betul presiden ini ketika menang, dia gagah, dia bisa menentukan zakon kabinetnya dan lain sebagainya. Idealnya seperti itu. Nah, jadi kalau memang ketua umum, ya ketemunya dengan ketua umum. Gitu kan ya. Apa visi dan misi platform yang mau dibangun, apa yang mau kita bawa sama-sama ke KPU. Bukan deal-dealan dengan capresnya. Gitu ya. Ini maksudnya mau deal-dealan atau gimana gitu. Saya nggak ngerti juga, nggak paham juga dalam hal ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan kalau yang Bang Andi sampaikan tadi kan adalah apa yang diinginkan oleh Partai Demokrat, dan tentunya kita hormati juga, dan tentunya kita juga punya tradisi dan punya juga fatsun lah di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita bekerja sama dan lain sebagainya. Nah tentunya ya tadi yang tahu kan hanya Mas Toto kan yang cerita begitu kan, kita juga nggak ngerti juga apakah karena itu atau karena enggak. Ya saya pikir kita udah mau move on gitu kan ya, ternyata dibalikin lagi sama Mas Toto ke urusan itu gitu kan, ya nggak apa-apa juga gitu kan ya. Tapi Mbak Tika, kita juga harus berani mengatakan bahwa di awal tadi saya sampaikan, Mbak Puan sama Mas Ahaye sama beberapa dari kami ketemu, itu kan udah sesuatu gitu loh. Ya kan, itu kan udah sesuatu gitu. Positif, progresnya positif. Artinya Mbak Puan ke sana kan pasti ada penugasan dan restu dari Ibu Mega. Betul. Pak Ahaye ke sana kan pasti dari Pak SBY. Jadi ini kan satu contoh dan framing, kalau di TV itu framing gambar, yang itu kan luar biasa, dan banyak yang pakai baju biru, pakai baju merah, bersandingan, ketawa-ketawa. Dan suasana sangat casual bahwa sekali, kemudian gitu ya. kita saling menghormati, putusan masing-masing, kita tidak mencaci, tidak memaki. Masih senyum-senyum juga, bilang good luck Bang Andi, good luck Putra. Udah, ayo, gitu loh. Nggak usah terlalu ngegas gitu loh. Ngegas harus ketemu beda ini, ya harus ketemu itu. dengan perpisahan Anies sama AHY Ya, beda. kita nggak mau masuk ke situ. Kita mau nggak masuk ke situ. Kita move on soalnya. Itu yang tadi di awal saya bilang, sebagai mantan wartawan paling pas sebenarnya yang kemarin.
ada di koalisi yang satunya Harusnya lagi tetap di lebih sana. antitesa seperti ketika tunggu Bang, seperti 2014 ya kan kami berjuang antitesanya Pak SBY. Itu cocok gitu loh. Artinya tadinya kita udah siap kayak gitu. Tapi jadi ini kenapa PDI Perjuangan punya cara berkomunikasi politik seperti itu? Ibu Mega itu sudah melihatnya dari sejak 93. Bagaimana semuanya itu jangan terburu-buru. Penjajakan itu penting. Jangan belok di kanan, belok di kiri. Rakyat bingung. Dansa-dansi politik ini segala macam. Jadi nggak fokus kita pada urusan ini. Ada yang berkhianat ke sini, ada yang udah komitmen, ada yang begini. Itu kan yang membuat Ibu Megawati tadi dibilang sama Mas Toto nggak ada punya akses, Pak Andi bilang ini. Ya santai-santai aja kita lihat. Bagaimana dan terus terang penjajakan visi dan misi Nawa itu penting sekali sebelum memberikan komitmen, ya. Nah ini pengalaman buruk yang dialami oleh Partai Demokrat ini ya tentunya sudah kami rekam dan sudah kami antisipasi sejak lama, gitu ya. Jangan hal-hal seperti itu terjadi. Makanya buat saya komunikasi antara Mbak Puan dan Pak Ahy itu tempatnya tinggi. Jangan dianggap remeh hanya sekedar saja gitu loh. Ini juga harus ada yang lain. Saya malah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mbak Puan tadi itu adalah satu kesejukan ya. Artinya komunikasi politik akan tetap terbuka. Ini bukan kuat-kuatan, bukan aku-akuan, bukan kamu-kamuan. Ini masih ada 1 bulan lagi. Mari kita lanjutkan terus berkomunikasi, ya. Bahwa seperti yang kita alami ditonton masyarakat bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu tadi kan bagus pernyataannya. Mbak Puan juga pernyataan juga bagus. Ya tidak ada yang bilang tidak ada yang bilang iya, tapi terus membangun komunikasi. Ya jembatan itu tidak pernah dibakar. Jembatan itu tidak pernah dipotong, gitu ya. Nah, ini buat edukasi politik ini sangat penting. Gitu ya, buat edukasi politik. Nah, jangan lupa peran itu. Ya tadi makanya saya bilang kenapa sih harus klimaks-klimaksan gitu loh. Ya harus kayak tapi nggak menghargai komunikasi politik yang adem. Nah, kalau dari Mas Toto tentunya ngomongnya seperti itu gitu kan ya. Memang tapi kalau dari kami ya tetap biar bagaimanapun sebagai kontestasi politik dan sebagai sesama kontestan, komunikasi yang baik dan lancar itu harus tetap dibangun. Dan itu yang selalu dituntut kepada PDI Perjuangan. Bolak-balik diminta, PDI komunikasi dong, buka pintu dong, komunikasi. Kita komunikasi terus langsung diambil jalan pintas headline. Ada 2 poros ya, nggak apa-apa juga, seru-seru juga. Tapi itu tidak akan membatasi sama Pak Erlangga kita komunikasi lagi tetap, sama ini komunikasi terus, kita jalan terus kok. Ya jadi ini sekali lagi kita masih punya waktu untuk penetapan calon, komunikasi tetap dibuka. Tapi yang dibilang Mas Toto itu tadi benar, biar bagaimanapun kalau di PD Perjuangan ya penetapan Pak Ganjar Pranowo adalah keputusan yang sudah kami ambil. Ya, nah ini yang tidak mungkin berubah. Ibu Mega itu pernah menjadi anggota DPR. Ibu Mega pernah menjadi wakil presiden. Pernah menjadi presiden. Yang mau saya sampaikan apa? Ibu Mega sangat tahu kebutuhan dari seorang presiden untuk memilih wakil presidennya. Namun demikian para ketua umum tentunya dimintain tanggapan dan pendapatnya. Yang ujung-ujungnya, ini supaya pemirsa nggak salah, tadi Bang Andi kan ngekik-ngekik gitu ya. Ngekik-ngekik menyampaikan, kalau di sana Bu Mega yang nentukan, ntar dulu. Ya kan? Ya, Ibu Mega itu sangat lengkap gitu portofolionya dan sangat tahu kebutuhan dari Pak Ganjar. Makanya dilindungi, supaya jangan di awal ada yang cawe-cawe. Aku titip menteri ini, titip portofolio ini, titip portofolio, dilindungi. Supaya Pak Ganjar independen memilih zakon kabinet. Ini kalau mau saya jelaskan ya, itu karena Pak Andi mancing-mancing tadi, kalau enggak. Saya menduga ya, merasa atau menduga ini Bang ya, berpikir ya, memikir ya. Berpikir dan berasa, kalau tiga paslon, 1 putaran, dan Ganjar menang. Optimis luar biasa. Di situ kita berbeda pendapat. Kalau Pak Ganjar kan seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan terakhir, itu sudah masih ada 4 calon kandidat ya. Disebutkan ada Pak Mahfud, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandi, dan ada Pak Andika. Ya. Dan itu adalah calon-calon yang memang mempunyai di portofolionya masing-masing mempunyai sangat kekuatannya berbeda-beda. Dan juga secara wilayah ya, mereka juga cukup mampu ya memberikan kekuatan pada Pak Ganjar. Tapi ingat bahwa PDI Perjuangan di dalam memilih cawapresnya itu beberapa kali memang tidak terlalu mempertimbangkan masalah elektoralitas, gitu ya. Tapi bagaimana pasangan presiden dan wapres ini compatible, ya. Jadi dia itu bukan
sama-sama punya keahlian yang sama, tapi dia bisa saling mengisi satu Melengkapi. sama lain. Melengkapi itu yang paling penting. Oke. Ya, jadi kita lihat bagaimana siapa yang nanti akan bisa melengkapi Pak Ganjar untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Jadi dari 4 nama tadi masih mungkin Bisa ada yang lain lagi. Masih bisa Bisa. ada tiba-tiba nama baru masih mungkin Elemen kan? of surprise Bang masih Putra? ada. Elemen of surprise masih ada.